Oke, buat teman-teman yang sekolah tinggi-tinggi dari SD sampai sarjana bahkan S1, S2, gua ada pertanyaan sama lu. Kira-kira modal awal lu sekolah, ya kan, dari SD sampai kuliah itu mungkin sampai 1 miliar lah, bahasanya 500 juta sampai 1 miliar biaya, dan itu menurut gua adalah modal, ya. Nah, modal anggap aja 500 sampai 1 miliar tersebut, itu udah balik modal belum? Ya, balik modal gimana bang? Jadi apakah sudah balik modal di mana teman-teman dari modal 1 miliar sampai 500 juta sampai 1 miliar itu udah balik modal belum dari hasil kerja? Jadi contoh misalnya teman-teman lulusnya sarjana S1 gitu kan, terus habis sarjana sekolah, terus teman-teman kerja, dari kerja itu teman-teman udah balik modal belum, kayak gitu ya, sudah balik modal belum? Nah, kalau menurut perhitungan gua itu lu untuk balik modal bisa sampai 8 sampai 10 tahun ya. 8 sampai 10 tahun, guys. Kalau menurut gua ya. Jadi kalau menurut gua tuh 8 sampai 10 tahun. Kalau misalnya gaji UMR aja, gaji UMR itu kurang lebih sekitar 5 juta lah. Anggap aja 10 juta. Ya, untuk bisa menembus ke 1 miliar itu butuh waktu 5 sampai 10 tahun, bahasanya 8 sampai 10 tahun. Nah, berarti lama banget dong. Lu kuliah 20 tahun, sekolah 20 tahun, terus habis itu lu harus balik modal. Iya, kalau langsung kerja terus dan selalu kerja, butuhkan waktu 10 tahun lagi untuk bisa balik modal selanjutnya. Ya lu inilah berarti bisa 20, 10, bahkan 20 tahun lagi. Kalau misalnya ya umur 40 baru balik modal, berarti 20 tahunnya baru pulang. Kayaknya kelamaan banget gitu ya. Dan kalau menurut gua, kuliah tidak bisa membuat lu tuh bisa beli properti. Pertanyaan gue adalah lu kuliah tinggi-tinggi, ya lu kuliah nih tinggi-tinggi gitu ya, pertanyaan gue adalah lu udah bisa beli rumah belum? Gitu ya, lu udah bisa beli rumah belum? Ya minimal kredit lah gitu kan, kredit DP 100 juta gitu kan, minimal lu punya kredit. Gue tanya aja kayak gitu sih, lu kuliah tinggi-tinggi, rumah udah kebeli belum? Gitu ya, masih muda gitu. Banyak kalau gua ngelihat sih orang-orang yang kuliah tinggi-tinggi kerja gitu ya di suatu perusahaan, bahkan anak-anak muda zaman sekarang kayaknya susah beli rumah, apartemen aja, kos-kosan gitu kan, apalagi lu beli rumah. Nah, kalau menurut gua, lu ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau misalnya lu beli rumah aja nggak bisa? Tujuan hidup itu apa sih? Tujuan hidup kan untuk kaya kan, bukan untuk belajar doang kan. Jadi kalau menurut gua nggak worth it gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya lu kuliah itu adalah standar akademis lu, bukan sebagai patokan lu bisa kaya dari kuliah. Menurut gua seperti itu. Jadi kuliah bagus, tapi kalau lu nggak punya kemampuan khusus, skill khusus, ya skill khusus dalam mencari uang, misalnya contoh, itu kan pengetahuan umum teman-teman ya. Jadi kuliah yang lu pelajarin itu adalah pengetahuan umum yang mungkin skill lu bisa tergantikan oleh orang lain. Jadi contoh misalnya lu jadi habis selesai kuliah jadi admin, ya akan banyak admin 10.000 orang yang bisa gantiin lu. Jadi lu nggak ada masih bisa lagi cari orang. Terus yang kedua, kalau misalnya lu jadi apa ya, kemampuan umum tuh kayak ya manajer, banyak manajer, direktur juga banyak gitu. Banyak orang-orang yang tergantikan. Nah, kemampuan khusus adalah di mana skill seseorang itu sangat sulit digantikan. Seperti gua, ya. Gua itu memiliki skill gimana caranya mendapatkan rumah diskon 30, 50 sampai 70%. Jadi kalau misalnya harga rumahnya itu 1,5 miliar, gua bisa dapat nilainya cuman 500 juta. Itu adalah skill khusus yang nggak semua orang bisa. Yang kedua adalah funding, pendanaan, di mana gua bisa mendapatkan pendanaan, mencari investor, mencari partner yang membuat perusahaan gua tuh menjadi growth lebih besar lagi dan mendapatkan dana lebih besar lagi. Dan itu nggak semua orang bisa. Kalau lu marketing properti mah banyak, ya. Marketing properti gampang, banyak. Lu tergantikan bisa kalau marketing gampang. Nah, untuk pendanaan, dua skill yang orang susah untuk dapatkan di sebuah perusahaan adalah yang pertama skill khusus mencari rumah ya, skill khusus mencari barang, produk yang nilainya dibawa ke pasar, bisa diskon 70%. Dan yang kedua adalah funding, di mana skill-skill orang pendanaan seperti funding, permodalan itu sangat sulit.
Jadi aku saranin buat anak-anak kuliah, kalau lu bisa punya dua skill itu, lu walaupun di ujung laut ya, lu di dasar laut, lu bakal dicari orang ya. Seperti gua ya, gua cuma buat konten, orang-orang pada cari, bang tolong dong ajarin saya. Bahkan bos-bos pengusaha-pengusaha yang pengen beli properti, investasi properti, mereka hubungin aku ya, gimana caranya biar dapat rumah diskon, terus gimana caranya mengembangkan perusahaan kita dan mendapatkan pendanaan di bisnis startupnya mereka. Jadi skill ini memang benar-benar langka ya. Nah, kalau lu punya skill ini, gua tuh punya murid gitu ya, gua punya murid di mana dia baru join 3 bulan dia udah bisa beli properti cash ya, beli properti cash. Kok bisa bang? Padahal apa dia anaknya orang kaya? Paling anaknya orang kaya kali ya. Enggak, dia sederhana juga tapi dia bisa beli rumah cash. Nah caranya gimana? Ya sebenarnya ada dua cara, ya lu anaknya orang kaya atau lu punya konsep skill khusus yang gue punya. Jadi gue tuh dulu juga bukan anaknya orang kaya, tapi gue bisa beli properti secara cash. Caranya gimana? Cari mitra, cari partner. Lu konsepnya nanti gue ajarin semuanya. Jadi lu nanti konsep gue ajarin di workshopnya Miliarder Boy ya. Kan gue selalu buka workshop setiap bulannya. Nah, lu gue ajarin konsep, dan konsep itu lu bawa tuh ke orang-orang yang punya duit, ke calon-calon mitra lu. Jadi kalau misalnya lu anggap aja lu ototnya, mereka duitnya. Nah, ketika mereka punya duit ya udah tinggal bagi hasil aja. Jadi contoh, ada orang yang punya 1 miliar gitu kan. Habis itu lu tawarin mereka, bro mau nggak uang 1 miliar lu gua investin properti yang nilainya di bawah harga pasar, dapat diskon ya kan 70%. Misalnya dari harga 1,5 ya belinya cuma 500 juta, nanti dijual lagi. Jadi lu yang bertugas untuk mencari data dan lu juga bertugas untuk menjualnya kembali. Nah dari situ dibagi aja, entah itu 50-50, 70-30 atau 60-40, tergantung negosiasi. Kalau misalnya dari 1 miliar dapat aset nilainya 3 miliar, kan investor pegang sertifikatnya juga, partner lu pegang sertifikatnya juga, nggak perlu khawatir, lu pegang sertifikatnya, gue yang bantu jualin, nanti kejual tinggal kalau perlu taruh di notaris, kalau terjual baru nanti dibagi hasilnya. Contoh dari 1 miliar gitu ya, ternyata laku 2 miliar ya kan, 2 miliar ya. Udah 2 miliar pembagian hasil 50-50, 500 investor 500 tuh ya. Jadi lu nggak punya modal tapi lu bisa beli properti secara cash. Dari modal tersebut, dari modal yang lu dapat dari hasil cuan tersebut 500 juta, lu puterin lagi, lu invest sendiri. Jadi lu udah punya modal dari modalnya orang lain. Selanjutnya pasti kan investor mereka kan cerita-cerita lagi ke orang lain, ke teman-temannya, wah ini beneran lu bisnis. Dan akhirnya dia cerita, dia otomatis ketika cuan kan invest lagi berkali-kali lipat, bahkan dari 1M. Terus ada orang yang bahkan lu partnernya 2M, 3M, 4M. Terus lu sendiri yang uang 500 juta lu bisa investin sendiri, beli rumah cash. Nah semuanya itu ada di workshopnya Miliarder Boy, dan banyak teman-teman tuh yang sudah berhasil, entah itu lewat cash, entah itu kredit. Kalau kredit itu gimana caranya beli rumah kredit tanpa DP malah dapat duit dari bank, dapat modal dari bank, itu semuanya ada di workshopnya Miliarder Boy. Oke kalau kayak gitu aku mau lanjut berenang dulu tuh kan, tuh enak tuh. Nah ini mau lanjut berenang dulu. Jadi buat teman-teman, lu percuma deh sekolah tinggi-tinggi kalau lu nggak punya pengetahuan khusus. Gua ngajarin orang 3 bulan itu udah bisa menghasilkan beli properti secara cash. Lu kuliah tinggi-tinggi belum tentu lu bisa beli rumah cash. Oke, thank you guys.